Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik dengan sifat yang terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Di Sumatera Utara terdapat museum sejarah, di antaranya adalah Museum Pergabungan, Museum Perjuangan, Museum Chong Afi, Museum Negeri Sumatera Utara, dan situs Kota Cina. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang Museum Negeri Sumatera Utara atau juga biasa yang disebut oleh masyarakat Kota Medan sebagai Museum Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pada tahun 1954. Makara yang menjadi koleksi pertama museum ini berasal dari Biara Siktopayan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena kedua koleksi itu, hingga kini Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara juga dikenal dengan sebutan Gedung Arca. Nama Kak Sartika Sirumorang, sini kakak sebagai pembantu dari museum. Nah, kakak itu berada di lantai 2 timur, jadi koleksi-koleksi ini semua ada di ruangan lantai 2 bagian timur. Jadi koleksi yang pertama itu adalah perhiasan. Pada koleksi perhiasan ini terdapat banyak jenis kalung-kalung dan juga gelang-gelang yang berasal dari berbagai etnik di Sumatera Utara. Di antaranya ada dari Melayu, Mandailing, ada dari Nia Selatan, ada dari Batak Toba, terus ada juga dari Karo dan ada juga dari Simalungun. Nah, kalung-kalung sama gelang-gelang yang ada pada koleksi perhiasan ini ada yang terbuat dari perak, emas, logam, tembaga, dan ada juga gelang yang terbuat dari tulang dan gading hewan. Nah, selain perhiasan ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, juga digunakan sebagai perhiasan kita pada saat melakukan ataupun mengikuti upacara adat. Nah, ini kan ada gelang. Nah, gelang itu terbuat dari tulang dan gading hewan. Jadi gelang itu dipakai dukun atau datu pada saat melakukan upacara adat Batak Toba. Jadi itu berasal dari Batak. Tapi biasanya yang pakai ini ada turun bangsawan atau apa? Atau rakyat biasa semua bisa pakai gitu? Sebenarnya bisa. Jadi makanya tadi kakak katakan bahwasannya perhiasan ini bukan hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi bisa juga kita gunakan pada saat melakukan ataupun mengikuti upacara adat. Berarti semuanya bisa Ya, pakai? bisa. Nah, di atas kan ada namanya kalung cimata. Jadi kalung cimata ini terbuat dari perak yang disuku dengan emas, yang biasanya diberikan sebagai upah atau hadiah kepada anak perempuan Karo yang sedang melaksanakan upacara kikir gigi. Ini ada yang tahu ini apa? Congklak. Nah, congklak ini merupakan permainan tradisional dari suku Melayu. Jadi permainan ini terbuat dari kayu, pada umumnya dimainkan perempuan saja. Terus di sini ada patok lele, terus ada taratoa sama bola takraw. Terus di sini ini ada gambaran catur pada zaman dahulu. Tapi sekarang bentuk catur kan udah nggak kayak gini lagi. Jadi ini gambaran catur di zaman dahulu. Terus ini ada pipa madat, di mana pipa madat ini merupakan alat tradisional dari etnik Melayu yang digunakan oleh kaum laki-laki pada zaman dahulu sebagai pipa rokok. Ini ada 2. Terus ada katapel. Terus di sini kita masuk pada koleksi peralatan-peralatan ataupun alat-alat tradisional yang digunakan masyarakat pada zaman dulu. Ini ada topi bambu. Topi bambu ini berasal dari etnik Batak Toba yang digunakan pada saat bekerja di ladang maupun di sawah. Terus ada bahul, di mana bahul ini berasal dari etnik Batak Toba yang terbuat dari bambu, yang kegunaannya itu sebagai tempat nasi ataupun untuk mencuci beras. Kemudian ada alas dan keranjang, di mana alas dan keranjang ini berasal dari etnik Nias, yang terbuat dari rotan, yang kegunaannya itu sebagai tempat menyimpan makanan-makanan yang sudah siap dimasak. Terus ada kating, di mana kating ini berasal dari etnik Melayu, yang terbuat dari anyaman lidi kelapa, yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sayur mayur. Tarian tradisional dari etnik Simalungun. Jadi nama tarian ini ada tari manghoda-hodai. Tari manghoda-hodai ini biasanya dimainkan oleh 3 pemain, di mana pemain pertama adalah topeng laki-laki atau biasa disebut dengan topeng dalaki, di mana menggunakan kostum kombinasi warna merah, hitam, dan putih.
Untuk pemain kedua yaitu topeng perempuan atau biasa disebut dengan topeng Naboru, di mana menggunakan riasan seperti kebaya, selendang, dan hiyo atau dalam Batak itu disebut dengan ulos. Terus di sini ada juga pemain yang menyerupai dengan bentuk lenggang atau disebut dengan hoda-hoda. Jadi menurut legenda kenapa ada pameran ini? Dulunya ada seorang permaisuri yang kehilangan anaknya, cuman permaisuri ini tidak mau anaknya ini dikuburkan. Jadi masyarakat setempat itu membuat pertunjukan sehingga permaisuri tertarik untuk menonton pertunjukan tersebut dan sebagian warga itu mengambil anak dari permaisuri itu dan dikuburkan secara diam-diam. Itu. Jadi kegunaan dari tari Manghoda-hoda ini yaitu sebagai untuk menghibur ataupun mengalihkan perhatian keluarga yang sedang kehilangan ataupun kemalangan. Mungkin teman-teman gak heran lagi lah sama si Gale-Gale ya. Si Gale-Gale ini banyak kita jumpai di daerah Tomok ataupun Samosir. Dari menurut cerita yang kami dapat, bahwasannya si Gale-Gale ini hampir sama ceritanya sama tari Manghoda-hoda tadi, di mana ada seorang raja yang punya anak laki-laki yang dijadikan sebagai panglima pada saat perang, akan tetapi anak dari raja itu tidak kunjung kembali, sehingga dukun itu menyuruh seorang pengukir untuk mengukir gambaran dari anak raja tersebut. Jadi pada saat dimainkan musik, dukun ini memanggil roh dari anak raja tadi yang masuk ke dalam tubuh si Gale-Gale. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah menonton si Gale-Gale yang sambil menortor, itu bisa dikatakan adalah roh yang sedang dipanggil.